menariknya begini. Kalau kita buktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah, kita bertanya bagaimana caranya, lantas Allah katakan, sembah aku lewat sholat. Kan detailnya kita harus tanya balik, caranya bagaimana? Nah, inilah indahnya dalam Islam. Dan semuanya ini terverifikasi. Ya, dalam bahasa di Islam itu namanya bersanad. Tersambung semua silsilah informasinya, pengetahuannya, sampai ke titik awal penyampainya. Dijelaskan kepada kita secara gamblang sehingga tidak ada celah bagi kita untuk menyoal atau mencari-cari misalnya kelemahan, kekurangan di dalamnya. Karena jelas sekali, jelas dan tegas serta terang petunjuknya. Baik, bagaimana caranya? Diajarkan. Dari mulai alasan rasionalitasnya, mengapa sholat, kenapa dinamakan sholat. Lalu yang pertama diterangkan kepada kita tentang waktu-waktu penunaiannya. Bahkan spesifik. Allah perintahkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Disampaikan nama-nama waktunya. Dari mulai subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Ini menarik teman-teman di 5 aspek ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini menjadi menarik 5 bagian ini karena penamaan ini begitu spesifik. Ya, saya ambil contoh misalnya subuh, kemudian siangnya zuhur. Dia kan subuhnya pun subuh punya 2 nama fajar. Ya, dia tidak disebut dengan sobah tapi subuh dan fajar. Siang itu bahasa Arabnya nahar, ya, tapi sholatnya kok zuhur. Sore bahasa Arabnya masa, tapi sholatnya asar. Maghrib sampai isya, ya, isya. Ini menarik sekali dan ini ada maknanya. Kalau kita panjang membahas tentang sholat, Anda bisa lihat edisi tentang penjelasan sholat, beberapa ada episode yang kami terangkan. Ini semua ada maknanya dari waktunya. 5 waktu dan minta dijaga. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di Quran surah ke-17, ya, dan surah 17 ini juga surah Al-Isra, dasar dari diwajibkannya sholat. Di Islam itu lengkap sekali. Diperintahkan sholat, ya kan? Diberitahu ini artinya sholat, kapan ini diberikan perintahnya, dalam peristiwa apa dalilnya, bagaimana melacak dan menemukannya, sejarahnya bisa ditemukan di mana, situsnya masih ada apa enggak, peristiwanya terjadi kapan, referensinya apa, lengkap sampai dengan sekarang. Di Quran surah 17 ayat 1, itu awal peristiwa dari peristiwa itu yang melahirkan perintah salat, Isra dan Mi'raj. Di ayat 79, ya, itu nanti tambahan-tambahan sampai ke tahajud dan sebagainya. Ayat 78 itu menggambarkan waktunya, dari mulai subuh sampai dengan isya. Lalu disebutkan nilai keimanan untuk bisa menjaganya. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Lihat di ujung ayatnya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi insan beriman itu waktu-waktu salat telah ditetapkan. Tahu dia waktunya, 5 waktu, ya kan? Lalu diminta dijaga di Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga waktu-waktu salat ini. Khususnya yang 5 ini.